menikmati akal itu nggak ada gunanya. Presiden Jokowi pun nggak penting lah belajar itu, cukup dengan IP 2,0 itu bisa jadi presiden kok. Sebelum kita cari keberkahan dari Maha Kuasa, kita cari dulu penyebab berkah itu pindah pada bandar-bandar ini. Jadi algoritma judi itu pasti menguntungkan bandar. Itu riset dimanapun itu nggak ada bandar yang kalah. Itu soal pertama. Soal kedua, saya balik pada soal social ethics. Orang ingin cepat-cepat, ya dia jadi konsumtif, dia jadi hedonis tuh. Tetapi secara umum, social ethics kita memang memanjakan mereka yang ingin hidup enak dengan cara yang lebih cepat. Siapa mereka? Koruptor. Jadi bayangkan, koruptor diberi insentif, koruptor diberi remisi itu. Sementara judi online atau pinjol itu, kalau telat bayar 1 bulan itu, kehidupan pribadinya diekspos ke media massa tuh. Bahkan teman-temannya tahu bahwa dia kurang ajar, nggak bayar tuh. Kan begitu kan sistemnya kan. Jadi si peminjam kan diminta untuk menyebutkan 5-6 orang yang bisa jamin Anda tuh. Hanya dengan taruh muka di situ tuh. Dan si koruptor ini dikasih remisi. Nah ini orang terlambat bayar 100.000 perak 1 minggu itu udah ibunya ditelepon, kakaknya ditelepon, bekas pacarnya ditelepon. Itu kelakuan si peminjam itu begini-begini. Kan itu nggak fair kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya pemerintah ini ngapain sih dalam upaya untuk menghidupkan kembali tugas-tugas yang dibebankan oleh konstitusi. Pelihara fakir miskin, cerdaskan kehidupan bangsa, nggak ada yang dilakukan di situ. Malah yang terjadi sebaliknya tuh, mereka yang memiskinkan rakyat melalui korupsi itu diberi remisi. Jadi itu kan pelajaran social ethics yang buruk kan. Mereka yang sebetulnya harus menahan diri untuk memamerkan itu bahkan flexing kemana-mana tuh. Jadi social ethics itu gagal diberikan oleh elite justru. Lalu dianggap bahwa yo ini nggak tahan hedonisme tuh. Kenapa nggak baca literatur? Kenapa? Ini bukan soal individu. Individu itu dengan sendirinya ingin pakai jalan pintas tuh. Tetapi negeri ini diurutkan dari konstitusi. Negeri ini hanya bisa berlanjut kalau social ethics itu ditegakkan. Lain kalau negara ini betul-betul fighter individual kan. Kita mau bedakan antara kalau kita anggap sebagai manusia Indonesia itu menjadi rakus, itu bukan karena dia rakus, tetapi daya tahan hidup dia itu udah nggak ada cara lain selain ya udah rakus-rakusin aja kan. Semua orang yang datang ke mall itu ya konsumtif pasti, karena bagi mereka ya udah apalagi selain memenuhi tuntutan kenikmatan perut daripada kenikmatan akal, karena menikmati akal itu nggak ada gunanya. Presiden Jokowi pun nggak penting lah belajar itu, cukup dengan IP 2,0 itu bisa jadi presiden kok. Jadi kita mau tuntut sebetulnya satu kejernihan baru bahwa negeri ini diumpankan ke dalam kebiadaban etik tuh. Jadi jangan anggap bahwa ini cuma sekedar soal ya bertanggung jawablah pada enggak ada urusan dengan individu. Ini adalah urusan secara struktural, itu kemacetan di dalam ekonomi yang disebabkan oleh salah langkah pemerintah untuk memelihara welfare state ini kan.